arah ke Jambi ya, ini jalan arah ke Jambi itu sana ya. Itu belakang itu kebun kita, ini rumah warga, ini jalan ke PLTA, kemudian ke Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tuh, ini kebun kita. Kita baru kita numpang lewat dulu, ada jalannya tuh. Jadi di dalam ada tukang yang kerja tuh di dalam tuh ya, ada yang kerja tuh, bunyi senso nih di kayunya tuh sana. Nah ini perkebunan kita ya, khusus kayu-kayuan, sengon dengan kayu sebulun. Nah itu di sini nih tuh ya. Perkiraan sekitar 1 bulan katanya. Ya. Tuh bunyi senso. Oke. Nih mobil kita, mobil tua ya. Taf Bada. Nah, nasi kita. Jadi kita ke kebun tuh lengkap juga nih ya. Nih di sini nih. Oh. Nih. Lengkap. Oh, air hujan di mobil. Ialah kami menjenguk kebun kayu sembulun ya di sini. Nah ini kebetulan ada yang nebang-nebang kayu ya. Nah ini di sini ya, saya bawa ini nih. Nah ini karena kita bawa tas kan, jadi agak miring-miring kameranya. Gimana ya posisi tas ini, jadi supaya nggak miring kamera kita. Nih. Nah, ini kita berkebun dari Bandung ini. Kalau di Bandung payah kan kita berkebunnya, nak nanam kayu-kayuan nih. Kita lewat sini aja nih. Jadi kalau udah biasa kita mesti lewat dari jalur ini dulu. Kita cari tempat lewat dulu.
Aneh ha. Inilah aku rasa deh beruang nano ini. Nih anu dulu. Tuh. Telatap lagi itu. Ah, ano? Yo, itu arah ke sungai situ. Tower nih, ini tower. Aduh, tower nih sini. Ini kan ladang sebelahnya ladang orang nih. Ano, si Nur. Itu kalau ada. Jalan aspal situ. Ya jalan aspal situ. Nih tower nih. Ya kan? Ini tower. Itu aspal situ. Enggak pakai jalannya ya. Ya, boleh. Ya. Iya. Itu kan aku ngedrone tadi ada nampaknya mengkilat kan. Ya kena cahaya siang. Iya ini. Cuma ya apa dulu tuh hak kita pengasih ini sudah memperkosa anak tiri. Oh pas polisi tegak-tegak di Moko kan ada apa tiang listrik roboh dulu tuh dia sangkop polisi berkumpulnya nalaknya lari ada doanya kunci ini. Oh barang-barangku dijualnya lo dalam nih tembak. Itu indahnya. Sengon sekitar 1 bulan Pak ya. Ini jadi ya itu paling cepat tuh. Nah ini dulu sudah panen juga. Nah ini yang kecil yang dulu tuh ini gede lagi dia ya itu. Ini jembatannya yang dulu yang kami bikin dulu tuh ya, tahan juga rupanya. Kayu apa namanya? Nah ini ya kita cari duit dulu. Nah ini jalan dulu bisa mobil lewatnya ya. Ini jalan nih sini nih. Ini arah sini.
mobil kita nih, mobil tua ya. Sepatu bot. Nah, mobil saya tuh, mobil truk itu tuh sanggup pernah dulu dibantu ya. Karena mobil mereka terbenam, kita bantu. Cuma ya apa namanya, simpang 4 mobil saya hancur, gratis pula kan. Jadi semenjak itu saya nggak mau lagi nolong-nolong. Jadi resikonya di saya kenanya ya. Kita mampir di tempat Pak Uci, Pak Suci. Nah, di depan itu saya ada beli tanah beliau ya. Kita ada di tanah itu dekat pohon pisang, tapi biarlah beliau yang nanam pisang ya. Kita mampir dulu di sini. Oke. Mampir di sini, kita numpang makan di sini. Ya, tuh. Ini warungnya ini. Ini yang namanya Suci itu. Ya. Ini anaknya Suci ini. Alin nikah ya? Kuliah sih. Belum, masih di rumah. Oh iya, Doni ya. Nah, bekam. Iya, ambo banyak lalu di belakang. Acet sobok jo apa Uci kan di belakang. Makan tak jarang ke sinan. Biarlah nyo kayu-kayu lah kadang nak. Awak mau kopi sinan. Yo, yang kota-kota selatan tuh kono. Warga sini. Ada Pak Uci itu jual lah tanah tuh. Anda awak ke jual tuh. Besok kalau banyak orang balik kayu gua kan habis awak beli rumah. Ada kecil anak. Itu. Ini adalah batas tanah daripada almarhum Haji Darakuni ya. Nih, dulu ini ada kayu-kayu di sini nih. Sebetulnya ada jeluang juga, tapi nggak tahu juga kenapa bisa terambil ya. Nah, ini kan ada nih. Jadi ini kita akan memantau batas-batas. Nanti kita alihkan lagi. Ini perkebunan kulit manis, kayu-kayu sembulun, kayu-kayu sengon yang saya kerjakan di atas tanah orang tua kita Haji Darakuni. Sebetulnya kami beradik kakak itu berlima. Dulu tanah ini sejarahnya mau dijual sama orang tua kita hanya 100 juta, sementara tanah ini luasnya sekitar 30 hektar. Jadi kalau anak-anak tidak ada yang mau ngerjain kebun, tanah ini saya jual. Nah, itu beliau Haji Darakuni almarhum mengatakan dulu ya, ditawarkan kepada saudara Yazer, dia tidak mau berkebun katanya. Ya udah, akhirnya saya angsur-angsur ya, saya angsur nanam. Nah, ini bukit pertama, sengon, kayu sembulun ya. Nah, ini sengon, sembulun, ada juga kulit manis ya. Ini kita arahkan nih. Nah, ini batasnya ya, itu luas nih, sekitar 30 hektar kalau tidak salah. Itu ini, nah itu sampai ke
jalan raya, jalan lama ya. Nah ini masih kosong nih. Nah, tapi yang sisi kiri ini udah saya tanam nih ya, dengan apa, kulit-kulit manis. Nah ini juga nih. Nah ini batasnya nih ya. Nah ini saya pernah ke sini nih. Orang tua kita menunjukkan batas-batasnya, termasuk Pak Damanhuri, pemilik tanah sebelah. Nanti kita lampirkan foto-fotonya. Nah ini dia, ini bukti saya ya, tuh menunjukkan batas. Yang ini yang ada rumah satu ini mandala nih, yang sebelah belakang tuh orang lain. Nah ini yang mandala nih, tanah Pak Damanhuri. Sebelum ini sebelum belum menjual ke keluarga Mandala. Nah ini kita nih ya, nih. Jadi sistem kita beli apa namanya, biji-biji sengon, kita hambur-hamburkan saja ya, kita bersihkan, kita semprot, kemudian kita hamburkan bibit-bibit sengon. Nah, kayu ada yang ditanam, ada yang berupa biji. Kayu sembulun juga seperti itu. Jadi sebetulnya berkebun itu gampang-gampang susah. Kita hanya membersihkan lahan, membuka lahan ya, tapi gede modalnya loh. Ini saya ngerjain yang ini mungkin ya memang apa namanya, bawa orang buka lahan ini hampir sekitar 50 juta habis tuh ya, mengupah ini segala macam, membuat jalan supaya mobil bisa masuk. Nah, sekarang setelah ini hasil tanggal 8 hari Sabtu, Juni ya, hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 saya kesini lagi, saya ngedrone. Jadi nah inilah. Nah, jadi kalau kita tidak kerjakan nanti akan digeser-geser orang lagi. Nah ini, jadi kemampuan kita hanya sebatas itu. Nah, sementara adik-adik kita ini kan ada berlima nih, empat orang lagi. Harusnya mereka unggah-unggah atau orang kerinci itu kan. Nah, tapi kita juga daripada diambil orang, kita juga yang ngurus ya. Ini padahal sebetulnya simple saja sih berkebun ini. Kerjakan aja, setiap kita datang kerjakan. Nah, nih 100 meter setiap kita datang kerjakan lagi 100 meter. Nah ini nih dekat yang bersih ini sebetulnya saya udah nanam ini kulit manis ini, tapi di sini nih yang bersih-bersih saya udah nanam. Kemudian ada sisa-sisa yang lama itu saya pelihara lagi, itu yang tunas-tunas bekas sisa yang dahulu yang sudah dikupas kulit manis itu saya ini lagi kita bersihkan lagi ya. Itu bukan gratis itu ya. Nah ini yang pernah kita bersihkan semua nih, yang sisi kanan sebelum sembulun tuh ya. Jadi udah pernah. Jadi kita modal kita memang habis dari sini. Kalau dihitung biaya per bulan itu, kalau kita ini ya, kita datang sini mungkin sekitar 7 juta per bulan. Mungkin udah biaya-biaya kayak gini mungkin udah hampir satu mobil Fortuner tuh kalau selama 3 tahun kita berulang-ulang ya. Jadi kita simple saja. Nah ini batasnya nih ya, ini di sini. Nah nih, itu di situ. Nah kita lihat nih. Nah itu ada rumah, itu rumah kita tuh di situ tuh ya. Itu sengaja. Nah ini. Nah di sini ini ada kulit, sebetulnya banyak kulit manis yang ini sisa yang lama nih. Ini kita pantau dari drone aja dulu, karena ada lagi yang mengurusnya ya. Itu yang seberang jalan, oh ya itu di belakang tadi ya. Mungkin nanti kembali lagi ke arah sana. Nah ini kayu sengon saya. Nah ini ya, yang bagian bawah ini kita bersihkan semua nih. Berapa modalnya itu? Ada juga tuh ini tanaman kulit manis tuh. Sisa-sisanya ini ansur-ansur kita tanam.
Tapi yang ngurus yang kebun yang ini nih, yang bersih-bersih ini ya, yang belum ada kayu itu orang apa namanya, orang pengasih ya, kita pengasih. Tapi nggak tahu lah, tiba-tiba saat polisi datang ketika tower roboh di bedeng berapa tuh, di bedeng 12 ya, itu jadi rasa-rasa polisi nyari dia. Setelah saya usut-usut ketemu dengan warga dari pengasih, bilang itu si itu yang ngurus kebun tuh kemana, itu hati-hati, itu kenapa, udah ini lagi dicari tuh, kenapa, apa katanya tuh, ini mohon maaf aja, sedang apa namanya tuh, memperkosa anak tirinya. Mungkin itu kali itu pas melihat polisi rame-rame waktu itu di bedeng 12, dan sempat makan di bedeng 5, dan sempat ngumpul di rumah makan Rindu. Jadi malam itu juga dia lari ya, itu jadi terpaksa kita ya ambil alih. Nah, kemudian kita minta bantu dengan ibunya Mandala ya, Ibu Mandala tuh. Jadi ngurus, akhirnya beliau numpang nanam kopi, nah gitu. Terakhir tanam juga lah kulit manis tuh, nanti kita bagi hasil aja lah, nah, seperti itu. Ini di bawah, ini dia nih, si yang di tengah nih, yang bagian bawah. Nah ini yang di bawah pondok nih, sampai sini nih. Ini kan kelihatan ada bersihnya nih, itu ya. Jadi, nah nih sampai ke sini kita ngerjain nih ya. Itu dari kita lihat tuh rimba yang sebelah kiri tuh, sebelah kiri ujung atas tuh, itu rimba tuh. Seperti itulah batang-batang pohon yang kita bongkar untuk nanam lagi, untuk bersihkan. Nah, jadi seperti itulah, banyak biaya yang kita lewati di sini. Nah, ini yang cekungan nih, yang dekat tebing. Ini mohon maaf aja nih, ada harimau di sini nih. Karena dulu waktu kita membersihkan kebun ini, ada harimau, kata orang itu harimau tunggul pematang katanya. Nih, sedang nongkrong di dekat pohon-pohon bambu dekat sungai, yang bersih kopi itu sebelah kiri bawah nih ya, itu. Jadi ada sungai di sebelah kiri ini, ada sungai. Di situ nongkrongnya harimau tuh. Itu laki Carmila tuh yang lihat itu ya, laki Carmila yang kita upah untuk nebas waktu itu. Nah, ini orang tua kita nih ya, dengan Pak Amris. Nah, ini lahan yang kayu-kayu yang diambil dari batas tanah kita ini ya. Jadi sengaja Bapak itu, nah ini dia nih. Nah, di sini nih dekat tower nih. Sengaja orang tua kita itu ya, almarhum Haji Dartuni tidak menebang itu karena untuk batas tanah. Tiba-tiba orang yang datang, entah dia beli dengan orang, main tebang aja. Jadi nggak bisa gitu. Tapi karena istrinya orang kita Tamiai, nah ini dia nih dekat tower sebelah kanan ya. Ini udah kami pasang jeluang lagi itu, udah kami pasang jeluang. Pak Amris Hamzah masang, Haji Dartuni juga masang itu. Jadi nggak bisa kita seenaknya aja ya, enggak. Jadi karena istrinya keponakan Bapak asal Tamiai, jadi malas Bapak melaporkan ke polisi. Seharusnya ini udah pidana, ini nyerobot lahan orang. Tapi orang tua kita ya itulah tadi kan. Makanya saat beliau meninggal itu, sampai Pak mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus pas melihat wajah beliau saat meninggal, waduh, bagaimana ya cara hidup beliau ini terakhirnya nih, bersih, senyum, seperti itulah ya. Kalau beliau itu orangnya
ramah kepada siapapun, dan apa yang terjadi ya sudahlah. Jadi bila ini tidak rumit-rumit. Nah, ini pemandangan hutan TNKS ya, tapi sudah banyak juga di jarah-jarah tuh yang ada awannya tuh, apa namanya, bayangan awan ya, itu di situ. Jadi nah ini jalan ke Jambi nih ya, jalan lintas Sumatera, Jambi, Bangko, Jawa. Ini juga ke kiri maupun ke kanan. Nah di sini, nah ini jalan pintu masuk nih, di sini nih yang ada atap hitam ya, itu. Terima kasih.